yang tetap berbahaya. Abdul Latif mungkin sepanjang laga di 14 menit pertama tidak mendapatkan banyak kesempatan, tapi sekali ia mendapatkan bola, tadi memberikan satu bola menuju area diagonal yang hampir saja membuat Ali Deleo melepaskan satu situasi berbahaya. Coach Nova dengan Coach Samer Saleh dengan menggunakan warna yang sama tapi gaya berbeda. Iya. Satu dengan tracksuit, yang satu dengan laser. Lempar ke dalam bagi Indonesia U17. Fabio Aska sangat integral perannya di awal persaingan kali ini. Mirza, shielding yang sangat baik tapi tidak mampu memberikan bola yang tepat tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Kesempatan tendangan dahsyat berbuah gol pembuka yang sangat spektakuler. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Goli menggetarkan jala Yemen dan membuat sang penjaga gawang mereka Wesam Al-Asbahi tidak berdaya. Zahabi Goli sensasional dengan upaya luar biasa, penuh presisi. Gol yang begitu dinanti akhirnya terjadi dan Zahabi Goli menunjukkan aksi terbaiknya. 1-0 Garuda Muda unggul. Kekuatan insting dan juga kekuatan mental dari Zahabi Goli memanfaatkan momentum yang begitu cepat dengan tendangan akurat, dengan akurasi yang begitu sempurna. Power bola juga membuat sang penjaga gawang gagal untuk menjangkau bola yang begitu melesat mulus, menggetarkan gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun kelahiran Bekasi ini bisa membawa Garuda Muda unggul atas Yemen. Dari Bekasi untuk para pendukung di Jeddah dan juga di seluruh Indonesia. Betul. Bagaimana aksi dari Zahabi Goli yang terus membuat kita terkesima. Usia sangat muda tapi punya kemampuan insting tadi yang luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tanpa ada sentuhan terhadap bola tadi, langsung dia melepaskan tendangan yang benar-benar luar biasa dan begitu sulit. Bahkan kalau ada dua Wesam Fuad Al-Asbahi di garis gawang Yemen, tetap akan tercipta gol. Kali ini satu respons, tapi cerdiknya pengamatan dan hadangan yang diberikan oleh Muhammad Al-Ghazani mencegah tadi satu kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Muhammad Abdullah. Ya, dan memang jika kita melihat apa yang terjadi di momen tadi, memang ada kesalahan dari sektor pertahanan lawannya dengan kontrol yang tidak sempurna, tapi penempatan posisi Zahabi Goli di sana adalah buah dari hasil latihan. Zahabi Goli kembali coba melibatkan Daniel kali ini, Daniel Alfredo gagal untuk menusuk, tapi ada kendala cedera yang dialami oleh pemain Yemen yang tergeletak, tapi laga berlanjut dan foul terjadi, tendangan bebas dan atensi akan diberikan karena sepertinya ada sentuhan di bagian wajah tadi. Betul. Dan memang lagi-lagi kita harus memuji bagaimana cara Coach Nova Arianto dan sang asisten Coach Tommy Prasetyo dalam melakukan drill terhadap tim ini, sehingga ketika dalam situasi bertahan dan tidak menguasai bola sekalipun, para pemain tetap on position, sehingga bola yang gagal dikuasai oleh Ahmed Al-Jadi tadi langsung menjadi hal yang menguntungkan bagi Zahabi Goli yang langsung dia sepak dengan akurasi begitu tinggi, Adik. Iya, shape dari tim ini luar biasa. Betul. Baik di lapangan tengah, kemudian juga di sektor pertahanan. Mereka disiplin posisi dan coverage para pemain juga impresif. Mereka bekerja luar biasa ketika tanpa bola. Dan sepertinya tahu betul apa yang harus dilakukan ketika memegang kendali bola. Memanfaatkan dua pemain depan dengan karakteristik yang agak berbeda. Ada Mirza, ada Zahabi Goli. Dan baru saja kita menjadi saksi bagaimana luar biasanya kemampuan Zahabi Goli. Dan juga ini sepakan yang saya pikir top class. Di momen penuh tekanan, dia begitu tenang tanpa melihat ke gawang. Ini insting dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membuat bola menjauh dari hadangan sang penjaga gawang. Salah satu gol terbaik di turnamen kali ini baru saja terjadi di Jeddah. Coba merespons para pemain Yemen. Daleo menusuk masuk. Umpan disajikan, sangat mengancam, mampu dihalau, ada kesempatan lagi, tapi luar biasa Daniel Alfredo tadi mengawal aksi dari Noman Al-Rawi. Yemen coba lebih agresif untuk keluar menekan. Ada space yang tercetak, tendangan jarak jauh, tapi Matthew Baker dengan sangat luar biasa tadi menutup ruang tembak yang coba dimanfaatkan oleh Aiman Abdurrahman. Ya, inilah pentingnya juga sosok dari Matthew Baker yang secara performa begitu
memperlihatkan bagaimana ia memiliki pengalaman dengan mental yang begitu matang sehingga ketika ada satu situasi berbahaya bisa melakukan satu aksi defense yang sempurna, termasuk tadi satu blocking yang membuat satu upaya shot jarak jauh gagal dilepaskan sempurna oleh para pemain Yemen. Jangan penjuru, Ali Nasir yang memberikan bola berbahaya ke dia kedua tadi, coba disapu sebuah tandukan oleh Karim Abdul Latif, tapi masih terus dibayang-bayangi tadi oleh Alberto Hengga. Ya, dan kita saksikan bagaimana kombinasi zonal marking dengan man-to-man marking diterapkan dalam situasi bola mati, hal yang sangat menjadi positif saya rasa ketika menghadapi tim-tim dengan pemain rata-rata tingginya superior dibanding Indonesia. Tapi tidak berpengaruh karena kita lihat sudah begitu siap ya para pemain. Yes, betul. Pasukan Garuda Muda tidak terpengaruh dengan perbedaan height. Mereka lebih cepat untuk menerka apa yang coba dilakukan oleh pemain Yemen dan juga terus menutup space-space yang coba dimanfaatkan. Seperti kali ini, satu tangkapan nyaman kembali bisa diperagakan oleh Dafa Al-Ghazemi dan membuat sirna harapan Yemen untuk bisa membalas ketertinggalan gol di laga kali ini. Ya, ketika bertahan dalam situasi kena sudut, ada 3 pemain yang bebas tidak mengkapur pemain lawan ya, dan 7 pemain lainnya adalah pemain yang diwajibkan untuk melakukan main mati. Itu adalah kombinasi yang membuat akhirnya 2 tendangan sudut dari Yemen, dua-duanya gagal untuk menjadi hal yang berbahaya. Dan itu yang membuat kita juga sangat perlu memuji bagaimana pemain-pemain muda ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah terjadi di latihan selama berulang-ulang ke pertandingan nanti. Karena itu hal yang sangat sulit bagi para pemain muda. Dan juga jumlah pemain yang ideal memang 6 hingga 8. Dengan almarhum Bejo Sugiantoro. Betul. Dan sang ayah juga pelatih kawakan, Coach Satono Anwar. Kalau pulang ke rumah ada pelatih lagi. Betul. Yang akan langsung mengevaluasi taktiknya nih. Laga berlanjut dengan keunggulan di Jeddah bagi Indonesia U17. Putu Panji melebarkan bola ke sektor kanan. Al-Ghazani coba lagi melibatkan Fabio Aska yang kali ini diberikan lisensi untuk bergerak lebih tinggi ketimbang di laga persaingan menghadapi Korea Republic dan terus bersinar. Double up yang sangat baik ya, Ibab. Kembali diperagakan tadi. Evander Forasta sempat 1 lawan 1 dengan Ali Nasir Daleo, tapi kemudian Al-Ghazani dengan cepat bergerak ke sisi. Inilah bagaimana pentingnya saling menutup ruang ditemukan dengan begitu baik oleh para pemain timnas kita ya. Ketika Fabio Aska didorong lebih sedikit ke depan, Evander siap untuk mengcover, dan juga Al-Ghazani yang bisa langsung memberikan satu bantuan. Dan kerap laiknya Fabio Aska juga membuat akhirnya Ali Daleo belum banyak bisa bergerak dengan bola di sejauh ini. Wow, ada gerakan tangan tadi Ali Nasir Daleo terhadap Fabio Aska di bagian kepala, tapi tidak terpantau sebagai sebuah pelajaran. Daniel Alfredo cepat melepaskan umpan, dan Zahabi Goli memang punya kemampuan luar biasa, technical ability yang begitu impresif. Apakah pelanggaran diberikan? Tidak, hanya berujung menjadi tendangan gawang ketika Daniel Alfredo terjatuh tadi. Ya, agak disayangkan sebenarnya karena memang jelas ada kontak yang ditampilkan oleh Al-Shady terhadap Daniel Alfredo, dan memang dari kondisi tersebut bola sudah hilang dalam penguasaan ya setelah kontak pertama terjadi. Yemen U17 yang coba bangkit cukup tersentak dengan bagaimana indahnya gol yang sangat memanjakan mata ditawarkan tadi oleh bintang muda Zahabi Goli. Ya, Zahabi Goli pemain yang bermain untuk Persija Jakarta ya di Elite Pro Academy. Uang bagi Yemen, dan ada gerakan yang cukup tinggi dari kaki tadi pemain Yemen Muhammad Abdullah yang terkena di bagian wajahkah tadi? Iya, Muhammad Abdullah pemain yang menjadi pemain pengganti di laga pertama, kali ini bermain sejak awal, dan terlihat bagaimana ia juga menjadi satu pemain yang cukup shaky yang bisa dimanfaatkan oleh 2 pemain di tengah Indonesia yang tampil begitu stabil. Ini dia aksi yang berani dari Al-Ghazani juga membuat akhirnya kontak berbahaya dilakukan oleh Abdullah yang memancing dan membuat kartu kuning terjadi di momen ini. Iya, tersentuh tipis ya dengan studs tadi. Betul. Sehingga di bagian kening dari Al-Ghazani ada luka yang terlihat. Dan harusnya kalau referee melihat ini ada sebuah dash di bagian kening, harus mendapatkan atensi terlebih dahulu dari fisio tim medis dari Garuda Muda. Tetap akan dianggap sebagai
bagian dari concussion protokol. Satu kesempatan, Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah tendangan indah berujung gol tercetak lagi dari Alberto Henga, dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Henga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat mengancam di backline Yemen, dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Garuda unggul 2-0 atas Yemen U17. Luar biasa bagaimana lagi-lagi Garuda Muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini satu momentum dimanfaatkan dengan begitu baik. Fadli Alberto Henga, pemain asal Bojonegoro ini, bisa memanfaatkan situasi di mana shape pertahanan lawan tidak begitu baik, dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna. Dan ini membuat akhirnya Indonesia tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati untuk menuju Piala Dunia di 2025 November nanti, Adi. Luar biasa, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Alberto Henga. Positioning sangat baik dan kemampuan dia menyambut bola yang sebenarnya bagi Zahabi Goli mungkin sebuah sepakan menuju gawang. Betul. Tapi kecerdikan dari sang pemain asal Bayangkara, Fadli Alberto Henga. Dan Liverpool juga tidak tampil dalam beberapa laga terakhir Liverpool karena gangguan concussion ini, yang membuat dia mungkin baru tampil pekan mendatang. Jadi ini atensi yang memang lebih diberikan oleh referee, oleh staf kesehatan, oleh fisio, di mana tentunya harus ada atensi ketika cedera bagian kepala terjadi. Bahkan ada substitution khususnya untuk concussion ini. Artinya ketika jatah pergantian pemain sudah habis, kalau ada cedera di kategori tersebut maka diwajibkan ada pergantian tambahan, ya. Ini belajar banyak concussion banyak terjadi di para pemain NFL, ya. Betul. NFL dan rugby dengan kontak yang lebih signifikan. Kalau di sepak bola mungkin yang paling terkenal case dari Petr Cech, ya. Ada Petr Cech, ada juga beberapa kesempatan Pierluigi Casiraghi. Betul. Regina ya di Serie B. Kali ini Fandi Ahmad coba melaju, dipantau oleh 3 pemain dengan jersey putih. Bukan sebuah pelanggaran tadi sepertinya terhadap Fandi Ahmad. 5 menit lagi, 5 menit tersisa jelang akhir persaingan. Raffi coba mencuri penalti, kali ini penalti didapat oleh Indonesia U17. Lapse of concentration yang terjadi. Penjaga gawang Wesam Al-Asbahi yang gagal fokus di saat genting tadi membuat Raffi Rashid mampu untuk bisa mendapatkan kesempatan mendorong bola, dan pelanggaran terjadi. Satu hadangan dari sang penjaga gawang berbuah penalti bagi Garuda Muda. Dan lagi-lagi bagaimana jeniusnya pergantian pemain dari Novarianto, Raffi Rashid yang memang off the ball-nya saat dibutuhkan, dan lagi-lagi tidak hanya ketika defensif, ofensif pun bagaimana ia bisa menghasilkan satu tendangan penalti yang tentunya juga membuat Al-Jredi sedikit frustrasi di momen ini, karena ia yang melakukan mispas terhadap sang penjaga gawang. Tapi memang ini adalah lagi-lagi eksekusi api dari pemain dan pergantian pemain yang jitu dari pelatih. Semuanya menjadi satu hal yang kolektif, Adi. Begitu positif dari timnas U17 Indonesia ini. Al-Jredi tidak membantu sang penjaga gawang. Ya, itu dia. Upaya pas tadi sepertinya yang short, tanggung, dan kita lihat switch on terus. Seorang pemain yang memang sudah kita bicarakan tadi, Raffi Rashid yang punya kemampuan luar biasa, dan Al-Harash yang digantikan. Ya, Raffi Rashid asal Semen Padang, ya. Juga menjadi satu kebanggaan dari publik sepak bola Sumatera Barat. Dan kita harapkan tentunya Indonesia tidak hanya menambah keunggulan tapi semakin dekat untuk menggenggam dengan 2 tangan tiket Piala Dunia, nih. Tiket ini harus digenggam 2 tangan dan harus disobek ujungnya. Ya, itu dia. Dan sobekan ujungnya ini ada di potensi penalti yang akan diambil oleh Evandra Forasta. Gagal dia kalah berhadapan dengan Republik, tapi berujung dengan rebound berbuah gol. Evandra Forasta kali ini, Saudi Arabia tidak terlalu jauh dari Qatar. Siapkan tiket Anda, pesan hotel, dan isi penuh stadion-stadion di Qatar nanti, di mana Garuda Muda akan beraksi di level tertinggi kelompok umur U17 dengan potensi automatic qualification. Evandra Forasta, skip, jump, hop, go. Ya, ini
ini layaknya satu ledakan jab strike uppercut yang begitu spesial dari Evandra Flolerasta. Bagaimana arek Malang yang satu ini benar-benar menikmati malamnya, momentumnya. Gol untuk membuat Indonesia unggul sebanyak 3-1, tapi juga gol yang bisa menyegel tiket menuju Piala Dunia pertama kalinya yang bisa dilakukan oleh Indonesia melalui jalur kualifikasi. Dan lagi-lagi pemain paling berpengalaman di skuad ini menunjukkan kapasitasnya di Evandra Flolerasta. Sangat membanggakan pejuang-pejuang muda. Para pemain yang dipercaya memperkuat skuad ini, memberikan segalanya. Ya. Entah dia starter atau dia pemain pengganti. Bukti, casing point, Raffi Rashid, Fandi Ahmad. Betul. Kemudian kita lihat bagaimana Evandra Flolerasta, Putu Panji, luar biasa, semua punggawa memberikan aksi terbaik. Yemen dalam potensi takluk di laga ini coba untuk merespons, tertinggal dengan buffer 2 gol. Daniel Afrino menghadang tadi, tendangan jarak jauh mudah saja bagi penjaga gawang Dafa Al-Ghazali tadi untuk menghentikan upaya tendangan dari pemain pengganti Tamer Hamid. Ya, Tamer yang memang diinstruksikan untuk banyak menusuk melepaskan tendangan cut inside, tapi tidak menjadi masalah sejauh ini bagi Dafa karena Dafa begitu lebih tenang dan bahkan di babak kedua penampilannya jauh lebih matang dibanding pada akhir babak pertama tadi, Adi. Dan selain apresiasi pada pemain, staf pelatih juga kerja begitu keras, Coach Nova, Coach Tommy Prasetyo, Coach Dwi Prio, Andreas Krisyanto, Sofi Imam, Lutfinanda, Ahmad Zaki, dan juga Choi Juyong ya, yang jadi bagian dari skuad ini sejak awal pembentukan tim, yang sudah dilatih sejak pemain-pemain ini masih ada usia 14-15 tahun. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. Josh Hall kali ini menserahkannya sebuah tendangan dari Evandra Flolerasta dengan brace-nya. Tidak hanya mengunci tapi mensahkan pasukan Garuda Muda. Tidak hanya lolos dari group stage tapi semakin nyaman untuk bisa menyiapkan bagasi menuju Qatar. Nova Arianto dan pasukan mudanya bersinar terang di Jeddah dan mampu menghancurkan, memporak-porandakan, mengakhiri perjuangan Yemen di laga ini. Bola over the top dan kemudian unselfish play dari Josh Hall bersama Evandra Flolerasta dengan dua kesempatan yang tidak disia-siakan, menyapu bola dengan deras tadi, memberikan keunggulan 4-1 bagi Indonesia U17 atas Yemen U17. Taktikal masterclass, eksekusi spesial, dan tentunya pergantian pemain yang selalu jitu. Langsung kembali tersaji Josh Holong, pemain yang sangat segar, berlari begitu cepat, menyongsong bola, dan benar tidak egois dengan kesempatan mencetak gol, tapi ia memberikan operan pada Evandra yang lagi-lagi mendapatkan momentum spesial yang membuat ia bisa mengeksekusi momentum tersebut untuk membuat Indonesia sebelumnya bisa mengagetkan Korea, kali ini meluluh lantakan Yemen. Dan saya rasa momentum sudah benar-benar ada di Indonesia. Tambahan 7 menit tidak akan terasa lama untuk kita menunggu, kita menuju Piala Dunia yang dibawa oleh Garuda Muda ini, Adi. Coach Samir Saleh yang sempat mungkin dalam durasi yang cukup panjang, dia menang adu taktik dengan Coach Nova Arianto. Betul. Tapi Coach Nova adalah Coach Nova dengan mid game management, dengan crisis management yang dia lakukan, dengan substitution yang dia tahu kualitas pemain yang diturunkan, dengan kontra strategi yang selalu saja tepat, dengan mendapatkan momen-momen istimewa. Betul. Dan setiap momen di laga ini berujung dengan gol tercetak bagi pasukan Garuda, baik itu di awal maupun di akhir dalam sebuah pertandingan yang begitu ketat dan menegangkan. Dan ini tentunya adalah ramuan yang pada akhirnya akan berujung dengan kesuksesan bagi sebuah tim. Ya, Coach Nova masa pemain pernah dilatih oleh Jackson F. Diago, pernah dilatih oleh Jaya Hartono, pernah juga dilatih oleh Rahmat Darmawan, Kas Hartadi, Ivan Kolev, dan sempat bekerja sama dengan pelatih kaliber dunia seperti Shin Taeyong, kali ini dengan Patrick Kluivert, dan semuanya dirangkum menjadi strategi yang begitu spesial dan membawa Garuda Muda. Saya rasa tinggal menunggu waktu untuk benar-benar menuliskan tinta sejarahnya nih. Iya. Apalagi punggawa disiapkan oleh Coach Nova, termasuk Ilham Ramadana. Penampilannya juga masuk di babak kedua. Josh Holong juga luar biasa bersama dengan Raffi, memberikan dimensi kombinasi yang berbeda. Masih ada space bagi Esam kali ini.
Yemen belum menyerah, tapi keadaan sudah tidak menyokong mereka untuk bisa melakukan comeback dengan durasi tipis, minimal 7 menit tambahan waktu, sudah dimainkan 2 menit. Ini juga kemenangan yang tentunya benar-benar langsung memberikan satu jawaban spesial, karena banyak yang menganggap kemenangan Indonesia melawan Korea adalah kemenangan dengan faktor luck yang tinggi, tapi di laga ini tidak hanya luck, tapi eksekusi semuanya dibabat habis oleh Indonesia. Eksekusi, strategi, bahkan menghadapi Korea Republic itu masterclass. Itu masterclass, betul. Menghadapi tim yang punya reputasi, punya prestasi, 2 kali kampiun di ajang ini, gitu kan. Itu adalah konsep yang sangat fair, sangat tepat, dan kita berikan respect yang ideal kepada Korea Republic. Tapi ketika momen itu datang, kita juga lumat mereka. Itu dia. Dan ini juga yang terjadi, begitu efektif, bagaimana ada momen-momen signifikan yang berujung dengan gol cetak. 1 peluang kali ini dari Esam dan Yemen dan Abdul Latif yang coba menyambut bola, tapi digagalkan. Lagi-lagi harus kita angkat topi kepada para pemain di zona pertahanan, termasuk Muhammad Al-Ghazani yang tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menghadang para pemain Yemen di laga ini. Ya, dan tadi juga sebelumnya ada Nazril Alvaro yang nampaknya menjadi extra defender ya. Ketika momentum bola dalam kondisi coba ditekan oleh para pemain Yemen, ini Fandi Ahmad nampaknya kembali ditarik keluar. Juga sama ya seperti di laga sebelumnya. Tapi memang lagi-lagi ini adalah keputusan taktikal yang tetap banyak berpengaruh terhadap apa yang terjadi di lapangan. Sudah dijalankan dengan sangat baik. Itu dia. Dia menjadi pemain yang mengacaukan ya. Shape pertahanan dari lawan ketika shifting dari 3 back ke 4 back. Dengan penjuru tajam ke tiang pertama dihadang tadi oleh Evandra Florasta. Kayana sudah mati juga sepertinya. Yes, betul. Garuda Muda. Nyaman. Sang penampil di bawah Mister Bam yang baru kebobolan 1 gol saja dari 2 laga, dengan sudah ada 5 gol yang tercetak bagi pasukan Garuda Muda. Ya, di saat yang bersamaan juga Jepang sedang unggul atas Vietnam, dan Saudi serta Uzbek ya sudah memastikan langkahnya menuju Piala Dunia. Betul. Artinya Indonesia bersama Jepang menjadi tim 3 dan keempat yang bisa menjadi perwakilan dari AFC. Dan uniknya sekarang justru Thailand menjadi tim yang begitu sulit untuk bisa berprestasi baik di senior maupun kelompok umur, pun juga dengan Vietnam yang sempat menahan imbang Australia kali ini dalam kondisi yang tidak optimal di match kedua. Kita tidak perlu membahas Malaysia ya, karena tidak ada dalam radar kita. Itu dia. Dan ini menarik, ada Fandi Ahmad dan kali ini ada Ilham Ramadona, seakan-akan ada di era Ligina awal-awal ya. Ini dia sang pemain Ilham Ramadona. Umpan tadi yang mudah diantisipasi oleh Matthew Baker. Dia layakkan umpan jauh tadi. Menit ke-95 dari persaingan yang berlangsung di Jeddah, Prince Abdullah Al Faisal Sports City menjadi venue yang begitu luar biasa megah dengan dukungan total dari para supporter Garuda Muda yang ada di tribun dan juga dimanapun Anda menyaksikan laga ini pemirsa. Kembali kita harus bersyukur dengan prestasi emas yang lagi dicatatkan oleh para punggawa muda Indonesia U17 yang mampu untuk meraih kemenangan kedua di persaingan Group Stage Asian Cup Under 17 di Grup C ini. Grup yang sangat tricky tapi mampu navigasi dengan luar biasa, dan dengan 2 kemenangan maka di laga berikutnya menghadapi Afghanistan akan ada rotasi masif yang menjadi keuntungan dan kenyamanan. Ini sebuah luxury bagi Coach Nova. Tentunya juga kita tahu bahwa setiap pertandingan akan tetap penting, karena semoga kita tidak hanya lolos ke Piala Dunia tapi juga bisa berprestasi benar-benar spesial di Piala Asia kali ini, Adi. Dengan knockout stage yang ada di hadapan, juga dengan persiapan yang sangat pendek karena akan menuju ke persaingan yang boleh dikatakan sebenarnya ya. Bersama dengan big guns dari kelompok umur 17 akan ada di knockout stages. Juga kredit bagi federasi dan bagaimana totalitas persiapan berujung dengan adanya penampilan yang mengesankan dalam 2 laga ini bagi Coach Nova dan pasukannya. Ada kesempatan lagi, umpan berbahaya, tapi lagi-lagi bukan kali pertama bagi Muhammad Al-Ghazani ada di posisi tepat untuk menghadang. Masih ada kesempatan lagi, coba mengompak pressure di zona pertahanan. Abdul Latif yang dicari, mampu dihentikan oleh Putu Panji. Challenge yang sempurna dari Putu Panji, bisa mendapatkan bola dengan jarak yang sulit untuk menggapai bola sebenarnya. Dan DC yang di Multiple City, kemudian berakhir di Dubai, juga dengan persiapan menghadapi tim-tim seperti China dan Uni Emirat Arab U17 membuat situasinya
begitu optimal ya bagi Coach Nova mempersiapkan pegawai muda Indonesia? Di awal persaingan, para pemain ini diwajibkan bangun sekitar pukul 4:30 pagi ya, lalu harus melakukan sesi latihan berlari begitu jauh dan lama hingga pukul 6, dan setelah itu latihan di lapangan ABC hingga berujung menuju Piala Dunia. Sebuah hal yang tentunya tidak menjadi momen too good to be true, karena ada proses panjang yang dijalani. Semuanya akan ada pengorbanan, Betul. ada rasa sakit yang dirasa tentunya dengan perjuangan, dengan bangun sangat early sekali pagi Betul. hari, tapi kemudian dari latihan ini, dari upaya untuk meningkatkan level of fitness, juga meningkatkan dari segi physicality penampilan pasukan Garuda. Sekarang tidak ada lagi kendala dengan size, dengan height, Betul. dengan pace, dan bagaimana secara taktikal juga begitu detail apa yang dipersiapkan oleh coaching staff. Dengan ini kembali adanya satu kesatuan yang tercipta dari atas hingga ke bawah, sehingga outcome-nya seperti ini, luar biasa. Ada peluang lagi bagi Yemen, mampu dihalau tadi ke sebuah handball karena masih di dalam kotak tadi. Betul. Masa lalu Coach Eko Pujianto hampir saja membawa timnas Indonesia lolos, dan kali ini Adi Di saat lampau banyak memori buruk, memori hampir lolos, memori hampir berprestasi, tapi di saat ini dan sekarang inilah kenyataannya. Pasukan Garuda Muda sudah mengunci tiket untuk lolos dan berdansa dengan the big guns di World Cup U17. Automatic qualification diraih oleh skuad muda kebanggaan kita, membuat Korea Republic U17 bertukuk lutut di laga pembuka grup C, membuat Yemen tidak berdaya di persaingan match kedua grup C. Dan dengan 6 poin, dengan aksi gemilang Evandra Forasta dan kawan-kawan, kita bisa bersuka cita, kita bisa merayakan satu keadaan yang mungkin istimewa dan belum pernah dirasa, untuk lolos otomatis di level U17 menuju World Cup yang akan digelar di Qatar November 2025, Ibang. kita kejutkan Korea, kita goyahkan Yaman, dan kita rebut dengan sempurna tiket Piala Dunia dengan kemenangan yang tidak hanya spesial tapi juga sempurna. Permainan yang membuktikan bahwa ini adalah hasil drill begitu mendalam dan panjang, perjuangan para pemain, pelatih, semua stakeholder, dan juga orang tua yang sangat berbahagia pada momen ini menyaksikan anak-anaknya di usia sangat muda mengharumkan nama bangsa. Dan kita juga tidak kalah bangga dengan melihat permainan semua anak yang ada di kelompok usia U17 timnas kita ini dengan performa yang begitu dewasa di usia yang sangat muda nih. Selebrasi berlangsung di sisi lapangan. Zahabi Goli dengan satu upaya spektakuler, gol sensasional. Saya berani bertaruh kandidat dari goal of the tournament yang membuka jalan bagi pasukan Garuda Muda, memberikan keunggulan ketika dominasi dicetak di persaingan babak pertama. Kemudian aksi yang tidak kalah optimal dipertunjukkan oleh Fadli Alberto Engga. Tandukan tipisnya membuat gol kedua tercetak. Memang ada kebangkitan dari Yemen. Mereka memangkas keunggulan Al-Haraj dari titik putih. Tapi Evandra Forasta menutup dengan brace kunci yang membuat Indonesia U17 lolos menuju knockout stages, lolos menuju World Cup U17 di Qatar pada akhir tahun nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.